Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa. Tuhan himpun kita kembali di tempat ini di dalam anugerah kasih-Nya, untuk kita kembali bersama-sama memuji, menyembah Dia, menikmati kebaikan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan biar pagi hari ini sungguh-sungguh setiap kita bersorak-sorai yang tinggikan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau telah bangkit 2000 tahun yang lalu, dan kuasa kebangkitan itu selalu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Bapak, terima kasih karena itu pagi hari ini kami rindu umat kudus-Mu yang ada di tempat ini untuk bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Glory, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semuanya ada. Hikmat-Mu tiada tersaing, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa.
luar biasa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap bersama-sama tinggikan, agungkan, dan elu-elukan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Coba berikhlas kanan diri kita, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Dia telah bangkit bagi kita. Amin. Kuasa kebangkitannya yang dalam kehidupan kita. Waktunya biar aku pakai kuasa kebangkitannya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menghadapi sekarang waktunya berdiri masing-masing mari umat lebaran. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menghadapi sekarang waktunya berdiri masing-masing umat lebaran. Bukan bagi domen yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya, sampai setiap untuk berlalu semua tidak berlaku. Yesus Kristus ialah Tuhan, hanya sederhananya. Ya Raja, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menghadapi firman-Nya sekarang waktunya berdiri bagi Indonesia, umat lebaran. Bukan bagi domen yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya, sampai setiap untuk berseru semua dia berlaku. Siapa? Yesus Kristus ialah Tuhan, hanya segalanya. Dialah bukan bagi yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya, sampai setiap untuk berseru semua dia berlaku. Yesus Kristus ialah Tuhan, hanya segalanya. Dialah akan bersama, bukan bagi domen yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya, sampai setiap lutut berlutut semua dia berlaku. Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segalanya. Bukan bagi yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya, sampai setiap lutut berlutut semua dia berlaku. Amin. Yesus Kristus ialah Tuhan, hanya segalanya.
Amen. Umat yang dewasa, Allah jadi doa tujuan. Hari yang ketiga dia bangkit dan kuasa kebangkitannya nyata. Amin, haleluya. Dan kehidupan setiap kita selalu menyatakan kuasa kebangkitannya, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amen.
Terima janji Allah bagi kaum Yehuda yang berdoa memuji dan menyembah. Rasakan jaminan firman Allah yang digenapi. Berdoa Tuhan yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji terima janji bagi kaum Yehuda yang berdoa memuji dan menyembah. Rasakan jaminan firman Allah yang digenapi. Lihat Tuhan yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita berlimpah. Amin. Yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita berlimpah. Yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan bersorak. Haleluya. Tuhan bersorak. Haleluya. Haleluya. Dahsyat anak kita, bangganya kita mempunyai Allah seperti Dia. Oh, terima kasih Bang. Terima kasih. Sungguh firman-Mu digenapi. Firman-Mu digenapi Tuhan. Pas saatnya setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau telah bangkit dari kematian dan saat ini Engkau ada di surga. Terima kasih Bapa. Betapa kami bangga, kami kagum mempunyai Allah yang seperti Engkau. Karena itu kami rindu selalu dan selalu bersama-Mu, menikmati kedahsyatan-Mu, menyuarakan kebenaran-Mu. Bahwa di bawah kolong langit tidak ada satu pun nama yang atasnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Syukur. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersyukur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tak mampu melepaskanmu, jadi Allah bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
kami boleh beribadah, datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menyukakan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami buka hati kami untuk belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah urapan-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saya ucapkan kepada tim gembala yang mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca di dalam pagi hari ini. Saya memberi tema anggur asam ya saudaraku. Ya, karena kita ini masih suasana Paskah ya, jadi kita akan tetap terus belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca, saudara menyimak dengan bersama-sama. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus sudah tergantung di kayu salib, saudaraku, ya, dengan keadaan yang seperti itu, ya, saudara bisa membayangkan sendiri bagaimana Tuhan menebus kita, ya. Saudara, tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana Tuhan menebus kita. Saat dia berada di atas kayu salib, ya, dia berkata, aku haus. Ya. Lalu mereka atau pasukan-pasukan itu mencelupkan ya, bunga karang ke dalam anggur asam. Lalu diberikan ya, kepada Tuhan. Dan Tuhan meminum itu. Meminum anggur asam itu. Dan setelah dia meminumnya, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasih Tuhan, anggur asam yang diberikan kepada Tuhan, ini adalah gambaran dari setiap kita, setiap dosa, setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dan ketika Tuhan sudah meminum anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Dengan lain kata, saudaraku yang dikasih Tuhan, segala dosa, perbuatan yang tidak berkenan dalam kehidupan manusia, itu sudah diminumnya, sudah dibawanya, dan sudah diwakili dia untuk menanggungnya. Saudaraku, karena Tuhan tahu bahwa kita itu tidak sanggup, manusia itu tidak sanggup mengalami hukuman kekal. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak akan membuat kita kembali kepada Tuhan. Dengan cara-cara kita, dengan cara berpikir kita, mungkin kita orang baik ya, mungkin kita ini sudah ada roh baik dalam kehidupan kita. Lalu kita berusaha untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, segala usaha manusia tidak akan bisa membawa kita kembali kepada kekekalan dan kemuliaan Allah. Hanya Tuhan yang tahu caranya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan itu Tuhan memberikan satu jalan keluar, yaitu Tuhan sendiri harus turun ke dalam dunia,
harus melalui jalan penebusan yang begitu rupa. Saudaraku, dan Tuhan gambarkan dia akan meminum anggur asam itu. Tuhan melalui akan jalan salib itu, dia gambarkan dia akan meminum anggur asam. Saudaraku, kalau kita minum anggur yang asam kan juga gak enak ya. Makan anggur, buah anggur yang kecut aja ya, kita beli ya warnanya bagus-bagus, ketika kita makan kecut, gak enak, gak gitu ya. Nah coba saudara yang dikasih Tuhan ya, Tuhan akan meminum anggur asam itu. Saudaraku, siapakah anggur asam itu saudara? Saudaraku, ketika Tuhan datang yang pertama ya, di dunia ini yang pertama memang dia tunjukkan kepada orang Israel ya. Karena orang Israel adalah umat pilihan Allah. Allah berjanji kepada Abraham untuk mengasihi dan memilih keturunannya menjadi anak yang sulung dari semua manusia. Saudaraku, yang pertama anggur asam ditujukan kepada semua orang Israel, orang pilihan Tuhan. Saudara, kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-5, Israel ini dikasih Allah, tetapi apa yang dilakukan mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang kedua, satu dulu aja sampai ayat yang ke 1 sampai 2 dulu ya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasih itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia menyangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur asam. Saudara yang dikasih Tuhan, ini Yesaya menggambarkan, ya, dia katakan kekasihku mempunyai kebun anggur. Dia katakan bahwa Tuhan itu mempunyai kebun anggur dan dia menanam kebun anggur dengan benih pilihan, dengan anggur yang pilihan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia juga Allah ini menanam atau menanam pokok anggur ini dengan mencangkulnya, dengan membuang batu. Pokoknya dia menanam dengan baik supaya nanti dia akan menghasilkan panen anggur yang baik, yang manis. Tetapi juga di sana dikatakan, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Inilah gambaran kehidupan manusia. Manusia itu pilihan Tuhan, tetapi karena dosa, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun umat Israel ada pilihan Allah, sudah dipilih Tuhan menjadi anggur yang baik. Dia ditanam di tanah yang baik, dia dipilih menjadi anggur pilihan. Tetapi pada waktu panen, Tuhan tidak menemukan anggur yang baik, bahkan anggur yang asam. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Allah sangat sedih, Allah sangat kecewa ketika orang Israel menjadi sebuah anggur yang asam, yang tidak bisa diharapkan lagi. Tuhan memilih umat Israel supaya untuk menjalankan misi penyelamatan atas manusia, tetapi mereka menjadi anggur yang asam. Mereka tidak bisa menjalankan misinya Tuhan. Saudaraku, umat Israel adalah umat yang dikasih Tuhan, tetapi kita melihat bahwa dia menjadi anggur yang asam. Kita melihat perbuatan dalam firman Tuhan, apa yang dilakukan Israel. Walaupun dia mengetahui dia adalah umat pilihan Allah, tapi justru dari itu dia menjadi anak-anak yang menjadi anggur yang asam. Perbuatan mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Umat Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir, saudaraku, dia sudah melihat segala perbuatan-perbuatan Tuhan waktu diselamatkan dari kejaran orang Mesir, saudaraku. Mereka melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan laut itu untuk mereka bisa menyeberang. Mereka melihat mukjizat yang besar itu, tetapi kita melihat orang Israel setelah mereka sudah lewat, menerima, mengalami kesulitan, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Demikian seterusnya kehidupan dan perbuatan orang Israel yang menjadi umat pilihan Allah selalu tidak menyenangkan, selalu menjadi anggur yang asam bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan terlebih di zaman raja-raja Israel, saudara, dimulai dari Raja Salomo. Setelah itu, saudara yang dikasih Tuhan, jatuh bangun. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak bisa menjadi anggur yang manis. Mereka tidak bisa menjadi harapan Tuhan untuk menjadi misi penyelamatan atas dunia ini. Dan mereka tetap terus dikasih kesempatan Tuhan untuk menjadi anggur yang asam, tapi tidak. Mengapa saudara yang dikasih Tuhan? Mereka tidak bisa menjadi anggur yang manis. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia memberikan manusia ini satu hal yang bisa kita ini memilih, ya. Kita mau memilih yang benar atau kita mau memilih yang jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan mereka adalah gambaran-gambaran anggur asam. Dan mereka berulang-ulang kali, Tuhan tolong mereka mengkhianati Tuhan, Tuhan tolong mereka mengkhianati Tuhan. Demikian terus sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berulang-ulang kali Tuhan itu menolong orang Israel, ya. Karena mereka itu umat pilihan Allah. Tuhan masih kasih kesempatan. Mereka berdosa, mereka minta ampun, diampuni. Tapi setelah itu mereka melakukan dosa lagi. Mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika ada raja yang bertobat, diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan demikian terus sampai Tuhan Yesus katakan berulang-ulang kali, ya, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, ya, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi mereka tidak mau. Itu keputusan mereka, tidak mau hidup di dalam kebenaran, tidak mau hidup dengan baik. Mereka tetap mau menjadi anggur yang asam, yang selalu menyakiti hati Tuhan, yang hidupnya saenak dewe. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita jangan menjadi contoh yang seperti orang Israel. Apa saja sih yang membuat mereka ini selalu mendukakan Tuhan, ya? Kita melihat kehidupan orang Israel, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Mereka tetap menjadi anggur yang asam. Inilah perbuatan mereka. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10.
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 2-30 ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah perbuatan-perbuatan orang Israel, umat pilihan Allah, menjadi gambaran anggur yang asam perbuatan mereka, hal-hal yang jahat, hal-hal yang jahat yang mereka lakukan. Mereka juga menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu semuanya adalah gambaran manusia yang berdosa. Contoh-contoh anggur yang asam. Sehingga ketika Tuhan datang pun mereka tetap tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus katakan, Yerusalem, kami ini sudah berkali-kali dikirim nabi-nabi untuk mengingatkan, tetapi mereka malah membunuh nabi-nabi. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri yang turun, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau, bukan dihalang-halangi orang, tapi mereka tidak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita juga mengintrospeksi diri kita. Berulang-ulang itu Tuhan sudah menolong kita, tapi biarlah kita jangan menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Dan orang Israel ini meremehkan, sehingga ketika mereka menyerahkan Tuhan kepada Pilatus untuk disalibkan. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan. Mereka tetap terus berkata, salibkan dia, salibkan Yesus. Biar darahnya ditanggungkan atas kami. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga semua mereka keturunan dari bangsa Israel akan menerima kutuk kalau mereka tidak bertobat, karena mereka sendiri darahnya tanggungkan atas kami. Dengan lain kata, sampai keturunan seterusnya mereka di bawah. Saudara, begitu mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran, tidak mau menjadi anggur yang manis maksud saya. Mereka selalu mau yang tidak baik. Memang perbuatan yang tidak baik, mereka berbuat jahat, mereka menyembah berhala, mereka melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Itu menyenangkan daging kita. Hidup seenak itu enak, gak ada batasan Tapi saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah contoh-contoh dosa yang tidak akan membawa kita kembali kepada Tuhan, tetapi justru membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, anggur asam yang pertama yang dikatakan Tuhan ditujukan kepada orang Israel, umat pilihan Allah. Yang kedua, Tuhan tujukan kepada semua manusia yang ada dalam dunia ini, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun dan melakukan cara penebusan bagi kita, yaitu untuk semua manusia.
Saudaraku, kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-53 bahwa Tuhan meminum anggur asam ini untuk semua manusia, karena keturunan Adam dan Hawa semuanya telah menjadi berdosa. Tidak ada dalam dunia ini manusia yang tidak berdosa. Ya, karena kita manusia hanya dari Adam dan Hawa, ya. Jadi anaknya juga berdosa, anak-anaknya, cucu, cicit, cecet, cocok, cicit, apa seterusnya. Sampai sekarang ini manusia telah berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan meminum anggur asam itu untuk semua manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mau percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan melakukan itu, ya, bahwa Tuhan melalui jalan salib, Tuhan disalibkan itu untuk kita, sehingga kita akan dibebaskan dari segala hukuman dosa. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan sampai ayat yang ke-6. Saya baca, saudara menyimak. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikirnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Inilah yang dimaksud Tuhan. Yesus meminum anggur asam itu, dan dia katakan sudah selesai. Semua yang telah kejahatan dari akibat dosa itu, Tuhan sudah meminumnya semua. Penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita. Saudaraku, mungkin aku gak jahat, aku gak berontak. Saudaraku, kan kita gak bisa menilai, Tuhan yang menilai diri kita. Mungkin kita tidak berontak yang besar-besar seperti pemberontak. Tapi kadang kita Tuhan izinkan melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Kita sudah, wah Tuhan kok gini sih? Tuhan kok gini yang aku alami? Tuhan begitu menyesakkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu namanya kita berontak. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Berarti mungkin aku gak jahat, aku gak pernah bunuh orang, aku gak pernah menipu orang. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dimaksud dengan anggur asam. Kalau kita tidak mengakui segala kekurangan, kejahatan kita, karena kita ini sudah berdosa. Kalau tidak ada merasa dirinya bersalah, jahat, merasa dirinya aku benar, aku ini, itulah akibat dosa, itulah anggur asam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu Tuhan sudah ambil. Penyakit kita, ya, Tuhan sudah ambil. Tapi kalau Tuhan izinkan, malah tapi aku sakit sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Katanya Tuhan mau angkat itu anggur asam diminum Tuhan, kok aku tetap sakit. Semuanya ada dalam anugerah Tuhan dan seizin Tuhan. Kenapa si anggur asam itu diminum sama Tuhan? Dan Tuhan katakan sudah selesai, supaya kita ini menuju jalan keselamatan itu dengan bersama Tuhan, dengan darah Yesus. Karena saudara, kalau kita tidak menyerahkan dan percaya kepada Tuhan, kita tidak akan bisa untuk hidup dalam kebenaran. Mungkin saat ini kita sadar, ya, kita sadar, oh ya Tuhan, aku minta ampun.
tapi beberapa hari kita akan melakukannya. Kenapa? Karena kita ini daging. Kadang-kadang kita juga lupa. Seperti yang dikasih Tuhan, jangankan umat Tuhan atau jemaat, yang hamba Tuhan pun tidak lepas dari segala serangan si jahat untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, untuk kita meragukan kasih Tuhan, sehingga kita menjadi anggur asam, menghasilkan anggur asam. Ya, seperti yang dikasih Tuhan, setiap ujian yang Tuhan izinkan, bukan berarti kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah meminum anggur asam itu, lalu hidup kita enak-enak saja, kita berjalan dalam jalan tol, tidak menemui masalah, hambatan, lurus saja. Tidak, saudara dikasih. Selama kita hidup dalam dunia, kita akan tetap menemui segala macam hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Kenapa? Karena tetap daging kita ini harus dikikis, ya. Supaya apa? Roh kita yang hidup, roh kita yang menyala, roh kita yang menjadi anggur yang manis ini tetap bertahan. Karena Tuhan sudah meminum anggur asam itu, kita menjadi anggur yang manis. Tetapi Tuhan masih izinkan kita untuk melewati setiap persoalan-persoalan. Dan kalau kita tidak lulus, Tuhan ulangi lagi, ya. Setiap kalau anak sekolah kan kalau ujian tidak lulus, kan ulang, ya. Remedi. Ya. Kalau anak saya kalau ulangan, kalau sudah remedi dibacakan, wah deg-degan pas namaku keluar. Gitu. Demikian juga kita. Jadi bukan berarti, oh Tuhan sudah selesai, Tuhan katakan, sudah selesai, aku sudah minum anggur asam itu, lalu kita enak saja. Bukan. Dan kita tetap juga harus bertahan, ya, dari setiap serangan, dari setiap tipu muslihat iblis, dari setiap hal yang Tuhan izinkan. Memang yang membuat segala masalah itu memang si jahat, saudara. Supaya kita ini meragukan Tuhan, supaya ini kita fokus kita ini beralih dan melihat diri kita, aduh saknone ini seperti itu, ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan, memang saya itu Tuhan izinkan melalui berbagai satu malah ujian yang tidak selesai, remedi terus saya di hadapan Tuhan. Sering dikasih Tuhan. Nah, kasih ujian-ujian seperti ini, saudara. Dan satu kali karena tidak lulus Tuhan kami, untuk kalau nggak salah ketiga kali, ini manusia ini daging kita ini, pemberontakan kita, memberontaklah saya ini, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Argumen saya, Tuhan saya sudah melayani, sok-sokan, saya sudah melayani, ya. Tuhan sudah panggil saya, jadi saat itu Tuhan sudah panggil saya melayani itu Tuhan begini-begini. Tapi kenapa Tuhan tidak menolong saya sampai saat ini? Saudara, saat itu roh Tuhan itu pergi, roh Allah, roh kudus itu pergi. Jadi saya rasakan kering, saya rasakan melayani, ya tetap pekerjaan Tuhan saya lakukan, ya saya tetap nyapu ngepel, saya tetap mengajarkan anak-anak weekend ini, ya, melayani juga dan lain sebagainya. Tapi ada satu kekosongan karena tidak ada roh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Sehingga pada saat diri saya ini tidak ada roh Allah, iblis datang, incik-incik dia membisikkan sesuatu kepada saya. Kamu tidak berkenan, kamu tidak layak, kamu begini dan begini. Saat itu saya langsung jreng, itu kaget, ya. Ya ampun Tuhan, saya sudah jauh dari Tuhan, ya. Dan saya mendengarkan suara iblis, sehingga beberapa kali Pak bilang, ayo melayani, enggak Pak, melayani firman, ya maksudnya. Enggak,
saya tidak layak. Nah, saudara, ini adalah tipuan. Walaupun Tuhan sudah meminum anggur asam, tapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami hal-hal yang seperti itu. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, karena saya merasa tidak layak, saya itu setiap pagi kan saat teduh lalu baca firman ya. Saat itu sedang di kitab raja-raja ya, tentang bangsa Israel ya tadi ya. Saya katakan gini, males Tuhan aku baca tentang Israel ini. Mereka itu loh menyakiti Tuhan terus, menyakiti diampuni, menyakiti diampuni, menyakiti diampuni, terus begitu. Lalu Tuhan katakan, demikianlah kasih-Ku kepadamu. Berulang-ulang kali kamu melakukan kesalahan, kasih Tuhan tidak terbatas. Saudaraku langsung meleleh hati saya. Ya saya katakan Tuhan ampuni saya. Tetap Tuhan menerima saya, melayakkan saya. Itu tadi itu tipuan iblis membuat kamu jauh kepada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan ketika kamu datang minta ampun kepada Tuhan. Saudara saat itu saya katakan Tuhan, saya minta saya kembali. Saya minta saya Tuhan penuhi. Dan saat itu kebetulan ada KKR di sini ya yang dari Jogja itu. Ya. Itu kembali Tuhan berikan rohnya. Dan itu hamba Tuhan yang melayani saya ya. Dia tahu mana rohmu, mana rohmu. Saudara dia dikasih. Dan saya tidak pernah cerita sama dia kalau roh Allah meninggalkan saya. Tapi saat didoakan, dia bilang, rohmu mana? Ayo kembalikan rohmu, bangkitkan rohmu. Saudara yang dikasih Tuhan. Saat Tuhan berkata, kasih-Ku tidak terbatas. Untuk bangsa Israel yang seperti itu, apalagi kepada kita, di dalam darah anak domba, di dalam Yesus Kristus yang telah curahkan. Saya minta ampun, saya katakan Tuhan kembalikan. Dan sejak itu, setiap tipuan iblis saya tangking dalam nama Tuhan. Saya katakan Tuhan sudah meminum anggur asam itu. Tuhan katakan sudah selesai. Dan saya berani katakan saya sudah lulus ujian. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua oleh karena Tuhan telah meminum anggur asam itu. Terus apa lagi yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Jadilah anggur yang manis. Karena Tuhan sudah meminum semuanya itu. Tuhan sudah mengangkat semuanya itu. Jadi setiap hari-hari yang kita lalui, biar kita berusaha untuk menjadi anggur yang manis. Sampai anggur yang manis akan dirasakan oleh sekitar kita. Anak saya tanya, orang yang dipenuhi Tuhan itu bagaimana? Orang yang berkenan kepada Tuhan itu bagaimana? Orang yang bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya dalam perkataan, dalam perbuatannya. Oh gitu ya Mak. Nah, kalau anak saya sharing itu enak gitu ya saudara. Dia tanya, Ma, Tuhan itu mengampuni dosa, semua dosa yang jahat sekalipun. Iya. Apapun kejahatan yang kamu lakukan, pemberontakan yang kamu lakukan, kalau kamu datang minta ampun dan bertobat, Tuhan ampuni. Mazmur katakan, meskipun dosamu merah seperti gerimis atau hitam kayak lumpur, Tuhan akan pulihkan. Karena Tuhan sudah meminum anggur asam itu, dan Tuhan katakan sudah selesai. Tidak ada yang kancrit, apapun dosamu itu, tidak ada yang ketinggalan. Tuhan sudah meminum. Mau dosa apa dalam roh, mau dosa dalam tubuh, mau dosa dalam pikiran, Tuhan sudah selesaikan itu semuanya.
Saudara, kita bersyukur saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah melaluinya. Ketika Tuhan melakukan jalan salib penebusan untuk kita, sebenarnya Tuhan juga tidak akan kuat ketika Tuhan Yesus akan melalui jalan salib itu. Manusianya, saudaraku, dia akan melihat dia dikepukin, dia dicampukin, dia diludahin, dia dipukulin, ya. Dan terakhir dia harus disalibkan seperti itu. Manusianya dia tidak bisa. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan bilang, Tuhan kalau boleh ini lalu. Tidak mudah Tuhan mau minum anggur asam ini, tidak mudah. Tuhan bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Ya. Karena dia akan melihat semuanya itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangankan kita melalui seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kena miso aja kita sakit. Kecepit aja kemarin, saya kecepit jebret. Rasanya cepet-cepet dari ujung rambut sampai kaki. Apalagi Tuhan akan melihat dia dicambuki. Tubuhnya tidak mampu. Dia berkata, Bapa, kalau boleh zaman ini lalu, tapi kehendakmu yang jadi. Saudaraku, setiap pasca itu saya tidak akan berani. Bahkan setiap perjamuan kudus itu kalau ada film itu tentang kesengsaraan Tuhan, saya tidak berani melihat. Saya merasa, ada Tuhan, kalau aku yang dicampuin kayak gitu ya tidak akan bisa. Setiap kali itu saya selalu meneteskan air mata. Setiap kali perjamuan kudus kan selalu ada pujian yang filmnya itu tentang kesengsaraan Tuhan. Itu saya tidak berani melihat. Karena saya yang harusnya di situ. Ketika pakunya yang difilmkan itu jebret, aduh, kejuju jarum aja saya giber-giber, apalagi itu cepat. Itu caranya Tuhan meminum anggur asam. Itu caranya Tuhan menyelesaikan semua dosa kita. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hargai semuanya itu. Jangan menjadi anak-anak yang sakarepe dhewe. Aku mau ibadah sakarepku. Aku mau doa sakarepku. Jangan, kita tidak menghargai. Tuhan katakan tidak mampu untuk melalui meminum anggur asam itu, sebenarnya dia tidak mampu. Tapi kehendak Tuhan, hanya ini jalan satu-satunya untuk penebusan semua manusia yang percaya. Gak ada jalan lain untuk kembali kepada kemuliaan Allah, ya, dalam keabadian, dalam persekutuan dengan Tuhan. Gak ada jalan lain. Hanya Yesus harus melalui penebusan, supaya semua penyakit, kesengsaraan, pemberontakan, kejahatan, dosa kita akan diminum semuanya. Tapi begitu banyak anak Tuhan, apalagi di zaman sekarang ini, saudaraku, saya lihat betapa Tuhan menangisnya. Gereja Tuhan akhir zaman ini menjadi anggur yang asam kembali. Di YouTube sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mempermalukan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi anggur yang manis. Anggur yang manis bukan sok-sokan kita melayani, jadi WR yang pintar, jadi pemain musik yang pintar, khotbah yang pintar, khotbah yang pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Seperti tidak. Tuhan mau kita menjadi anggur yang manis dari sekeliling kita. Apakah kita bisa menjadi anggur yang manis untuk keluarga kita, untuk saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi anggur yang manis di lingkungan sekitar kita?
Ya. Jangan kita mendapat predikat, oh itu orang Kristen ya, gak usah dekat-dekat sama dia. Ya. Dia hidupnya sultan, bukan berarti kaya. Ya. Sultan itu tidak mau bergaul dengan semuanya. Tidak, saudara. Biar kita menjadi anggur yang manis buat semuanya di sekeliling kita, di rumah, di lingkungan, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kita. Saya selalu katakan pada anak saya, itulah anggur yang manis. Orang yang dipenuhi firman Tuhan, orang yang menjadi anggur yang manis. Saya kasih contoh kepada satu orang, kepada anak saya, inilah contohnya orang yang menjadi anggur manis. Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan, cara berbicara. Kalau saya bilang, mama belum jadi anggur yang manis. Ya belum, kadang sering tak marah-marahi gitu. Kadang ya manis tapi gak kejut amat saya bilang. Ya seperti itulah. Ya, yang namanya ibu ya kan, kalau males, kalau disuruh, apalagi kalau disuruh mandi, aduh ya Tuhan, anak zaman now ya, anak gadget. Kalau mandi itu malam-malam ya. Ya, kalau zaman dulu saya itu disuruh jam 4, jam 5, ibu saya bilang, mandi, sudah takut, saya langsung masuk kementerian. Anak sekarang, saya punya anak kandung dan anak angkat, waduh, bodoh aja. Ayo mandi, setelah jam 6 lewat, ayo mandi, ya, jam 7, wes jam 7 nih. Gimana saya jadi mengeluarkan anggur yang manis kalau seperti ini? Akhirnya ya, masuk 7:30. Ayo mandi, oh iya. Ini sudah 7:30, ayo mandi. Oh iya. Udah ketakutan, ngacir semuanya. Tapi sudah 7:30, udah kelewat. Jadi saya marahnya, sakarmu, ya. Saya berangkat tidur. Nah, seratnya dikasih Tuhan. Biar kita menjadi anggur yang manis. Ya. Anak jadi anggur yang manis untuk orang tua. Orang tua menjadi anggur yang manis untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, dan lain sebagainya. Karena Tuhan sudah meminum semuanya. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan. Ia berkata sudah selesai. Ia sudah meminum anggur itu, segala dosa kita. Anggur yang asam juga gambaran kita adalah ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara pasti hafal semuanya. Kita adalah ciptaan baru. Ketika Tuhan sudah meminum anggur asam itu, kita diciptakan menjadi baru. Yang saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat menebus dosa kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung kita diciptakan baru. Karena Tuhan menciptakan tidak seperti dulu. Tuhan hembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya, kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di hadapan Tuhan, roh kita ini menjadi ciptaan yang baru. Tuhan tidak melihat secara jasmani. Roh kita yang dahulu, yang menjadi ciptaan yang baru, yang menjadi anggur yang manis, maka itu akan mengalir keluar. Kita bisa dirasakan oleh orang lain. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, dan kita harus mempertahankan anggur manis kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biarlah kita belajar bahwa
dan tahu bahwa Tuhan sudah meminum anggur asam itu supaya kita menjadi anggur yang manis. Dan biarlah kita selalu mempertahankan atau berjaga-jaga mempertahankan anggur manis kita ini sehingga bisa dirasakan oleh orang lain dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang, saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Kak Erna. Telah meminum anggur yang asam, dan biarlah melalui kematiannya bahkan kebangkitannya kita sudah diubahkan. Janganlah kita menoleh ke belakang, tetapi marilah kita mengarahkan pandangan kita di depan. Kita belajar memberi hidup kita sebagai anggur yang manis, tidak mengecewakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, selalu membuat Dia tersenyum. Bukan cuma sekedar kita berkata, Tuhan aku bangga mempunyai anak seperti Engkau, tapi biarlah kita juga rindu mendengar Allah berkata, aku bangga mempunyai anak seperti-Mu. Amin. Haleluya. Sehingga kehidupan kita senantiasa menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kita menjadi ciptaan yang baru. Kita yang ada di dalam Tuhan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, karya terbesar. Sebelum itu kita akan memberi korban persembahan. Oh Tuhan, kami mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Bahkan sampai detik ini, sungguh karya-Mu, kasih-Mu sempurna dalam kami. Biar kami tidak menjadi anggur yang asam, yang selalu mengecewakan dan mengecewakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kami selalu menyukakan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Engkau bersuka cita karena kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan bersama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang sangat teguh. Engkaulah ada yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang sangat teguh. Engkaulah ada yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau. Banyak juga sama dengan kami berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Ku kagumi. Haleluya. Berapa banyak kita yang selalu siap untuk menjadi anggur yang manis. Amin.
Perhatikan setiap sikap, tingkah laku, dan perkataan kita, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan disukakan. Tuhan bangga punya anak-anak seperti kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberi korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah baik dan Kau sangat baik. Ya di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan yang bertugas. Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, amin, berkuasamu, tiada yang melebihi. Darahmu tak lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Darahmu takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Tiada kurangku selama hidupku kepadamu, oh Yesusku, oh Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah dirimu, kekasihku, oh Yesusku, oh Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Darahmu tak lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan. Yuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama, katakan, tiada kurangku selama hidupku kepadamu, oh Yesusku, oh Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah dirimu, kekasihku, oh Yesus. Sekali bersama-sama katakan, hidupku tiada kurangku selama hidupku kepadamu, oh Yesusku, oh Raja dalam hidupku. Hidupku adalah dirimu, kekasihku, oh Yesusku, oh Raja dalam hidupku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan waktu kepada Ibu Fakia. Shalom. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang sudah menguatkan kita bersama.
karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya, Tuhan sudah mencurahkan darah-Nya untuk menebus setiap dosa kita. Biarlah kita jangan menjadi anggur yang asam. Biarlah kita semua di sini boleh menjadi asam yang manis, ya, anggur yang manis bersama Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberkati, baik itu dari segi dana, konsumsi, dan apapun itu, sehingga acara Jumat Agung dan Paskah itu sudah berjalan dengan lancar dan kita tidak mengalami kekurangan dalam hal apapun, bahkan kita kelimpahan berkat, baik dari segi makanan apapun itu kita berlimpah. Biarpun kita kata gereja sederhana, tapi Tuhan itu semua limpahkan kepada kita. Mesti kita nggak pernah mengalami kekurangan. Itu semua karena Tuhan luar biasa beracara di GKP Sidoyoso. Untuk pengumuman selanjutnya, hari Jumat kita tetap ada doa malam jam 7:30. Monggo Bapak Ibu Saudara yang mungkin bisa meluangkan waktunya untuk datang doa malam, mau kami persilahkan. Dan untuk hari Sabtu tetap ibadah kaum muda jam 6, dan hari Minggu kita tetap bersama kembali ibadah raya jam 8. Untuk Rabu pertama belum, minggu depan kita akan bersama-sama kembali tempat ini ibadah raya disertai perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu Gembala mungkin sedang tidak bersama-sama kita di tempat ini karena Bapak Ibu Gembala melayani di GBI Taman di Sidoarjo. Biarlah Bapak Ibu Gembala boleh menjadi berkat dimanapun hambanya melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mempunyai Allah yang hebat, kita mempunyai Allah yang dahsyat, sehingga Dia menjawab doa kita. Acara Jumat Agung Paskah berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang juga sudah terlibat untuk acara Jumat Agung dan Paskah sehingga berjalan dengan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi juga terima kasih Bu Yanti untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Biar kita sungguh-sungguh siap memberi anggur yang asam, karena hidup kita sudah tidak menjadi budak dosa, tapi budak kebenaran. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan, biar kita menjadikan Dia Raja yang berdaulat mutlak atas hidup kita. Semua aktivitas kita, semuanya hanya bagi Dia, untuk Dia, kepada Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Puji Tuhan, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. Haleluya. Karena kuasa yang berani, yang buka jalan bagiku, kau membuat mujizat.
Kau membuat mujizat sejati. Amin. Kau membuat mujizat sejati. Betapa bangganya kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Sungguh kami kagum Tuhan. Biarlah hati kami itu selalu mencerminkan kekaguman kami akan segala kasih dan karya-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak menjadi anggur yang asam, tetapi menjadi anggur yang manis. Selalu menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bahkan Tuhan bangga dan sukacita karena kami. Pagi hari ini sungguh firman-Mu begitu luar biasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk mengambil bagian melayani ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik yang menyampaikan isi hati-Mu dan semua yang terlibat untuk pujian penyembahan, semua Tuhan berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Kami yakin kasih anugerah Tuhan tetap sama, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya terjadi atas semua hamba-Mu. Bapak dan Ibu Gembala yang tidak ada bersama dengan kami, yang saat ini juga melayani Tuhan di GPI Taman Sidoarjo. Bapak, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi kesaksian, membawa kabar sukacita, menyuarakan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu yang ada di GPI Taman diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami kehidupan yang selalu dan selalu menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kalau butuh hamba-Mu kembali ke tempat ini, berkumpul kami bersama-sama sebentar siang nanti, Tuhan juga menyertai hamba-Mu di dalam kasih anugerah-Mu dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapak. Semua jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali, kami sangat yakin dan percaya jemaat-Mu ada di dalam rencana-Mu. Jemaat-Mu ada di dalam jalur berkat-Mu, bukan jalur kutuk tapi jalur berkat, bukan jalur kematian tetapi jalur kehidupan, karena Engkau sudah menanggung, menebus mereka di atas kayu salib. Bahkan kuasa kebangkitan-Mu menjadi bagian setiap kami. Apapun yang dihadapi, masalah apapun, kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong jemaat-Mu. Kesehatan yang daripada-Mu limpah. Kalaupun ada masalah dalam hal keuangan, Tuhan menolong. Dalam hal rumah tangga, Tuhan buka jalan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Tuhan buat berhasil. Bahkan jadikan hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang adalah hamba-hamba-Mu, menjadi kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mereka siap penjara jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya terus Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Prabowo, dan semua para menteri yang ada, semua kabinet yang ada. Tuhan berkat melimpah, hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia. Bahkan roh yang takut akan Tuhan menguasai mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, semuanya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih kota kami tercinta Surabaya, kami tetap berdoa, sejahtera kota adalah sejahtera kami. Dimanapun saat ini kami berada di kota ini, Tuhan memberkati Bapak Erik dan Bapak Armuji sebagai pemimpin kota ini. Berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu, sehingga Surabaya yang dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kota Surabaya. Tindak kriminalitas akan menurun, pengangguran akan menurun, kesehatan terjadi di mana-mana. Berkat Tuhan melimpah atas kota Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menyertai kita, membawa kita dari kemenangan lepas kemenangan sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.